Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan menyimak pemaparan dan demo aplikasi pencatatan keuangan ya oleh Arif Firdaus Nasapola. Ini si Kumpau itu nama perusahaannya ya, Arif? Nama aplikasinya sih, Pak. Oh, nama aplikasinya si Kumpau ya. Oke. Kamu mulai dari ini ya, semacam pengenalan, apa yang melatar belakangi, kenapa memilih topik ini, gitu ya. Terus metodenya, pekerjaannya apa yang digunakan, teknologi yang kamu pakai sampai menyusun aplikasi atau dokumentasi apa saja. Setelah itu dilanjut ke demo aplikasi ya, apa saja yang ada di Oke, aplikasi kamu ya. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arif Firdaus Nasapola dengan NIM 0111112 dengan pembimbing 1 Bapak Muhammad Barja Senjaya Hmm? dengan pembimbing 2 Bapak Pramohaji. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai judul dari proyek akhir saya yang berjudul aplikasi pencatatan keuangan berbasis web dengan nama aplikasi Sikumpul. Sikumpul sendiri kepanjangan dari Sistem Informasi Kinerja UMKM dalam Pengelolaan Keuangan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu mengapa saya mengangkat judul ini. Yang pertama, saya khawatir melihat beberapa UMKM yang sering terjadi ke kebangkrutan ataupun kegagalan karena pengelolaan keuangan yang sering tidak akuntabel, terus tidak terjadinya catatan yang dilakukan. Jadi yang pertama di sini catatan keuangan yang masih manual dan kekeliruan. Berdasarkan studi kasus saya di toko paman di pertempatan di Cimahi, pencatatan keuangan sendiri hanya berupa hutang dan hutang saja. Untuk pencatatan lainnya tidak dilakukan dan sering terjadinya kekeliruan. Kekeliruan yang dimaksud di sini yaitu dalam satu hari transaksi tidak diketahui berapa jumlah pendapatan yang dia terima. Dia hanya berdasarkan uang sisa yang dia terima dari semua pengeluaran tersebut. Yang kedua di sini tidak ada laporan selisih penjualan dan pembelian. Jadi laporan penjualannya hanya tidak dicatat dan pembeliannya saja hanya berdasarkan jumlah stok yang berkurang di gudang. Baik, yang selanjutnya itu ada teknologi yang juga digunakan dalam membangun aplikasi ini. Yang pertama itu menggunakan template program PHP yaitu Code Manager. Yang kedua itu ada menggunakan XMPP untuk menjalankan programnya. Yang ketiga ada JavaScript. JavaScript sendiri digunakan untuk menyempurnakan desain tampilan website supaya lebih layak dilihat. Yang keempat itu ada Subtext untuk menuliskan pengkodean PHP tersebut. Mungkin itu mengenai presentasi saya. Selanjutnya saya akan Oke. melakukan demo aplikasi. Maaf saya jeda sebelum ke demo aplikasi. Tadi metode pengerjaan perangkat lunak yang digunakan itu apa ya yang kamu gunakan? Metode pengerjaan sendiri itu menggunakan SDLC waterfall itu dengan 6 tahap. Yang pertama kalau nggak salah itu melakukan pengkodean perencanaan terlebih dahulu mengenai studi kasus saya, tempat studi kasus saya, untuk melakukan wawancara terlebih dahulu, lalu melakukan desain dan melakukan pengkodean. Setelah tahap akhirnya yaitu melakukan setelah implementasi melakukan evaluasi berupa melihat dan melihat kesesuaian mengenai aplikasi tersebut kepada pengguna. Itu. Saya dilanjut ke demo aplikasi, Pak. Silakan. Baik, saya akan lanjut ke demo aplikasi. Baik, yang pertama di sini ada halaman login. Di halaman login sendiri menggunakan dua inputan. Yang pertama ada username dan password. Baik, saya akan login terlebih dahulu menggunakan username kasir, menggunakan pengguna
peran sebagai kasir. Baik, di sini kita akan masuk ke tampilan kelola data barang. Tampilan melihat data barang. Jadi di sini menampilkan beberapa data barang yang ditampilkan. Untuk kasir sendiri tidak dapat melakukan kelola data tersebut. Yang dapat mengelola data tersebut ialah seorang pemilik. Untuk data-data barang di sini itu ada berupa data barang tersebut, harga beli dan dijual, sama kadaluarsanya. Gitu. Selanjutnya itu ada menu record pembeli. Pada menu record pembeli sendiri mencatat jumlah pembeli dengan jumlah pembeli terbanyak. Ada yang berdasarkan namanya, ada barang yang dibelinya apa saja dan jumlahnya apa saja, dan ditambah dengan harga dan peserta total tersebut. Untuk record pembeli, untuk pengguna sebagai kasir bisa mengelola data tersebut seperti ini dengan menambahkan tambah data seperti ini yang mengisikan data nama pembelinya, langsung mengisikan data barang yang dibeli dengan jumlahnya berapa, dengan harga seperti ini. Lalu kita memilih tombol tambah record, maka data tersebut akan ditambahkan seperti ini. Jika data tersebut kita ingin memfilter berdasarkan pembeli yang terbanyak, kita bisa memilih tombol pembeli di sini, lalu memfilter tersebut. Seperti ini. Jadi data tersebut akan ditampilkan berdasarkan jumlah yang terbanyak. Jika kita melihat dengan jumlah pembeli minimum, kita bisa melihat seperti ini. Di sini juga ada fitur ubah. Jadi fitur ubah kita bisa melakukan ubah data recordnya seperti ini. Kita bisa menggantikan data-datanya, akan jumlahnya sekian. Kita ubah, pada data tersebut berhasil diubah seperti ini. Selanjutnya itu ada menu penjualan. Pada menu penjualan sendiri akan menampilkan beberapa data penjualan yang dilakukan. Di sini ada beberapa isi data yang ditampilkan. Yang pertama ada tanggal, kode barang sendiri, nama barang, harga, jumlah, dan total serta taksnya. Silakan, saya akan memilih tambah penjualan. Di sini saya ingin jelaskan dulu mengapa ada data stok yang ditampilkan di sini, karena untuk untuk memperlihatkan jumlah stok yang diberikan nanti tidak melebihi jumlah yang ada pada menu ini. Maka saya akan memilih galon dengan jumlah 4. Jadi saya akan tambah, maka data tersebut akan ditambahkan. Ya. Jika misalkan saya memilih galon dengan jumlah 63 melebihi jumlah batas stok, data stok yang pada barang, maka akan menampilkan peringatan berupa data jumlah melebihi data stok. Jadi harus menginputkan data di bawah dari jumlah data stok. Jika kita ingin menghapus data tersebut, kita bisa memilih hapus di sini. Data tersebut bisa dihapus. Dan di sini ada laba penjualannya. Laba penjualannya bisa dilihat dengan jumlah total penjualannya ditotalkan dengan jumlah 8.224.000. Seperti itu. Kita bisa melakukan search juga di sini. Silakan, saya akan mencari data nama barang tersebut. Seperti ini. Sama seperti di menu sebelumnya, bisa juga. Selanjutnya itu ada menu pembelian. Untuk menu pembelian sendiri, untuk pengguna kasir hanya bisa melihat data pembelian tersebut, karena data ini hanya dikelola oleh pemilik. Jadi dia bisa mencari data tersebut juga dan melihat dan memberikan data tersebut. Selanjutnya itu ada menu kebutuhan stok. Di menu kebutuhan stok sendiri itu menampilkan data-data yang dengan status barang yang aman atau kurang seperti itu. Karena saya di sini mencari data barang yang stoknya di bawah 15 seperti ini, maka data tersebut akan ditampilkan seperti ini. Mengapa
filternya berdasarkan stok jumlah 15 karena berdasarkan hasil wawancara saya. Tapi jika stok di bawah 15 itu harus dilakukan di stok tidak. Seperti itu. Jika saya membutuhkan data tersebut untuk keperluan diri, maka saya akan melakukan cetak seperti ini, akan tampilan seperti ini. Cuma itu satuannya keliru ya, bukan lusin ya. Satuannya itu apa? Gram. Terus banyaknya berapa ya. Jadi ada kata-kata satuan ya, ada kata-kata atau volume ya. Volumenya berapa? Lusinan gitu ya. Kalau misalkan satuan tuh ada gram, kilogram ya. Bisa juga lusin, cuma pada misalkan pulpen gitu loh. Satu lusin berarti 12. Kalau garam kan lusin dia ada 12 butir mungkin di benak orang kayak gitu ya. Jadi kita bilangnya berapa gram? 100 gram. Jumlahnya berapa? Apa kayak gitu. 12 lusin ya. Ya, Pak. Oke, terus lanjut. Baik, selanjutnya itu ada menu riwayat transaksi. Di menu riwayat transaksi, Sebentar, saya jedah dulu. Itu tadi cetak data kenapa di bawah sulit tuh ya, pindahin ke atas ya. Kalau datanya oh masih gini, ada 10 seperti itu, tapi kalau udah ada 10.000 transaksi, nah itu agak sulit, kita pindahkan ke paling atas aja ya. oke baik. Dan bisa mana yang mau dicetak gitu. Apakah semuanya atau tertentu saja ya. Oke, next. Baik, selanjutnya ke menu riwayat transaksi, khususnya pada menu penjualan. Di sini kita bisa melihat data-data riwayat transaksi kita yang sebelumnya kita inputkan kepada menu penjualan. Misalkan saya di sini ingin melihat data pada bulan Juli dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Maka akan menampilkan data sekian seperti ini. Sebanyak ini. Untuk melihat data tersebut, maka saya bisa melihat pencetak data seperti ini. Ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk di menu penjualan sendiri, misalkan saya menginputkan data sabun dengan jumlah 10, 2, maka dengan harga sabun di sini berdasarkan harga terbarunya itu 7.000. Misalkan di sini saya ingin mengubah data harganya, harga barang sabun. Kita beri delimiter ya, pemisah ya. Misalkan Ya, Pak. satuan, ribuan, puluhan ribu gitu ya. Di harga. Misalkan di sini saya ubah datanya berdasarkan pengguna pemilik dengan barang sabun. Misalkan di sini harganya menjadi 6.500. Maka data penjualannya di sini berdasarkan data sabun tidak berubah karena data sebelumnya itu datanya itu berupa 7.000 harga sabun tersebut, sedangkan yang saya ubah tadi itu adalah 6.500, maka data riwayatnya tidak akan berubah seperti itu. Data riwayat sendiri akan disimpan di menu riwayat transaksi. Untuk diketahui, untuk mencari data tersebut di sini disimpan data-data riwayat lama yang dilakukan transaksi sebelumnya. Kita bisa melakukan pencarian lalu mencetak data tersebut. Untuk riwayat transaksi pembelian sama seperti transaksi penjualan, dengan melakukan pencarian berdasarkan tanggal pencarian tersebut dari awal pencarian sampai tanggal akhir pencarian. Kita lalu langsung mencetak data tersebut. Itu harga jual atau harga beli ya? Di samping jumlah? Kalau yang ini harga jual.
Nah, harusnya ada tulisan harga Itemnya. jual sehingga yang paling bawah tadi sebelumnya ada laba, itu laba pendapatan bruto atau laba sudah neto saat sudah dikalkulasi atau ada pengurangan terhadap harga jual gitu ya. Baik. Oke, yang jelas ya total jumlah total. Nah itu juga ada delimiter belum ada. Hmm, yang membeli siapa nggak perlu ya, Ya. nggak perlu dicatat. Misalkan yang beli namanya toko A, toko B, toko C gitu atau mungkin Poima, Inem gitu loh. Kalau itu nggak dicatat. Hmm, tunggu tunggu. Ini kita sepertinya jedah dulu ya, jeda karena apa? Azan berkumandang ya. Hmm. Baik, Pak. Sudah azan belum di situ? Azan, Pak. Azan semua. Dokter bisa dilanjut, Pak. Oh azan sudah azan. Oke boleh silakan silakan. Nah, Baik. Selanjutnya saya akan login berdasarkan pengguna yaitu kasir. Baik, di sini untuk di tampilan kasir, eh, kasih pemilik sendiri di sini bisa mengolah data barang tersebut dengan bisa menambahkan data tersebut. Sebelumnya di kasir tidak bisa menambahkan data tersebut, hanya bisa melihat data tersebut saja. Saya tambah data tersebut.
akan ditampilkan datanya seperti ini. Saya ingin jelaskan dulu kenapa di sini berwarna merah, karena data stok tersebut itu yang kurang dari 15 dan harus dinaikkan stok terlebih dahulu. Bahkan saya ubah datanya, maka data tersebut tidak berwarna merah lagi karena sudah di atas jumlah minimum data stok. Jika saya ingin mencetak data tersebut, saya bisa mencetak seperti ini. Jika saya ingin mencetak berdasarkan nama barang tersebut, bisa seperti ini. Barang tersebut tercetak seperti itu. Selanjutnya itu ada menu record pembeli. Menu record pembeli sih sama dengan kasir, dia bisa mengolah juga dengan melakukan tambah data, melakukan cetak dan memfilter data tersebut. Di menu penjualan, pada menu penjualan, untuk pemilik hanya bisa melihat data tersebut tanpa harus melakukan tambah data tersebut ataupun cetak data tersebut. Dan di sini untuk mencari berdasarkan barangnya ini. Selanjutnya itu ada di pada menu pembelian. Di menu pembelian sendiri, Umpetin lagi aja pemilik truknya. dapat mengelola data tersebut dengan menambahkan data tersebut seperti ini. Ini sebelum saya tambahkan sini data tersebut, tambahkan ini, maka data stok pada barang sabun juga akan bertambah. Gendong mi, gendong mi. Pada menu pembelian sendiri itu, jika ditambahkan datanya maka akan menambahkan data stok barang di gudang. Dan untuk menu penjualan itu akan mengurangi data stok barang. Untuk di menu kebutuhan stok sendiri sama seperti menu pada kasir, bisa melihat data tersebut dengan memfilter datanya. Ini tampilannya akan seperti ini. Kita dilihat dari 2015. Ini ada menu riwayat transaksi juga. Menu riwayat transaksi juga sama untuk melihat data riwayat penjualan berdasarkan tanggal hariannya. Seperti itu menu penjualan juga dan menu pembelian. Untuk di akun sendiri di sini ada untuk melihat profil kita dan untuk mengubah password kita. Misalkan password kita yang sebelumnya itu seperti ini. Datanya berhasil diubah. Selanjutnya saya akan masuk ke menu admin. Di menu admin sendiri ada satu tambahan menu, yaitu untuk mengelola data pengguna. Di menu pengguna sendiri, di sini akan menampilkan data-data pengguna berdasarkan username, nama lengkap, dan perannya sebagai apa. Sekarang saya akan melakukan tambah akun terlebih. Dengan password dengan menggunakan sebagai kasir yang tambahkan sini, maka akun berhasil ditambahkan. Jadi untuk peserta Shopee bisa melakukan login sebagai kasir. Untuk admin, dia bisa mengelola sebuah data seperti data barang ini. Dia bisa mengelola juga sama seperti pemilik, bisa menambahkan datanya juga, melakukan cetak barang dan mengubah data tersebut. Untuk di menu record pembeli, dia bisa mengelola juga dengan menambahkan data recordnya sama seperti pada menu user yang lain. Bisa
mengubah data tersebut atau menghapus data tersebut seperti ini. Terus yang selanjutnya itu ada menu penjualan. Untuk menu penjualan, pengguna admin bisa mengelola data tersebut, menambahkan datanya, itu bisa dengan menghapusnya juga seperti ini. Nah, saya nambah data, pada data tersebut langsung ditambahkan. Ada laba penjualannya sekian, ditampilkan. Untuk tanggalnya sendiri, ini tanggalnya berdasarkan otomatis dengan tanggal hari ini. Itu ada di menu pembelian, pada menu pembelian sendiri, untuk admin juga bisa mengelola data tersebut. Maka akan menambahkan jumlah stok barang di stok barang. Kalau barang yang ini semua, maaf saya jeda ya. Maaf, saya jeda dulu, maaf. Kalau yang barang-barang yang tadi yang disebutkan ya dari di tiap form-form tadi, itu apa tidak ada gambarnya ya? Gambarnya apakah misalkan kecap kan banyak, ada kecap bangau, kecap apa, bahkan misalkan kecap bangau pun ada yang volumenya itu ada misalkan 100 ml, ada yang 250 ml ya. Tidak disertakan ya seperti itu ya, hanya berdasarkan kode barang saja. Kode barang sama nama barang. Iya, nama barang tadi, nama barang kan misalkan kecap ya, kita harus tahu juga kan kodenya, misalnya kecap yang 500 ml atau kecap yang 1 liter misalkan, itu kan agak kesulitan gitu ya. Berarti admin atau operator beroperasi di sini, dia sangat ini ya, ingat ya, kode 1001 itu apa ya, 1004 ya, kan tadi beda-beda ya. Bahkan gula, misalnya gula ada yang 500 gram ya, ada yang 1 kilo gitu ya, atau 1000 gram. Nah itu eh, sebenarnya nanti penamaan nama barangnya itu harus jelas ya, jadi yang merepresentatif, karena di sini tidak ada gambar yang kamu sertakan ya. Jadi kode barang 1001 sabun. Sabun apa? Sabun Lifebuoy yang kecil ya. Terus yang warnanya merah misalkan. Kadang kan berbeda ya, ada misalkan warna merah harganya berapa, meskipun hanya beda sekian ratus rupiah atau 1000 rupiah misalnya, seperti itu. Oke. Ya, oke, silakan dilanjut. Untuk admin juga bisa mengelola data tersebut seperti ini. Sebelumnya pada menu sebagai kasir tidak bisa mengelola data tersebut, kalau admin bisa mengelolanya. Untuk di menu kebutuhan stok juga bisa melihat datanya tersebut dan mencetak data tersebut. Maka datanya akan ditampilkan seperti ini, dan untuk tampilan cetaknya akan seperti ini. Untuk di menu riwayat transaksi juga, khususnya pada menu penjualan, akan menampilkan data berdasarkan semua data penjualan. Jika kita ingin mencari data penjualan berdasarkan range tanggal, maka akan seperti ini. Akan ditampilkan data sebanyak ini. Sama seperti di menu riwayat pembelian juga seperti itu, bisa melihat data riwayat pembelian yang dilakukan oleh pemilik dan riwayat penjualan yang dilakukan oleh kasir. Jadi pembelian atau penjualan itu dia harus onsite pada toko ini ya, pada toko si kumpau ya. Iya, Pak. Karena misalkan nanti ada semacam retur gitu ya, itu agak sulit. Retur terjadi kapan? Misalnya ada pemesanan dulu ya, ketika dipesan, nah dan disampai ternyata ada beberapa item yang seharusnya tidak masuk atau tidak dibeli, itu ada
Nah, itu juga. Tapi ini yang berarti onset ya, semua struk-struk atau catatan hasil penjualan atau hasil pembelian dari mana supplier itu dicatat baru nanti dibukukan ke sini ya. Ya, Pak. Hmm, sebenarnya sih redundant ya, duplikasi proses, tapi ini untuk pembuatan master data ya. Jadi biar tahu mana yang apa item barang yang tiap bulan sering dibeli gitu ya, yang sering cepat habis apa, mungkin itu ya maksud kamu ya. Iya, Pak. Mempermudahnya seperti itu ya, dan dia mengetahui apa ada gambaran umum sekitar berapa laba keuntungan di saat itu ya. Oke oke bagus. Ada lagi nih fiturnya apa lagi? Mungkin itu Pak untuk semua fitur yang saya tampilkan. Baik Pak. Silakan dilanjut dilanjut, ada lagi mungkin atau fitur tambahan apa ada nggak itu? Coba kembali ke riwayat transaksi. Untuk transaksi seperti ini, menampilkan data semua data penjualan Mm-mm. dan kita bisa melakukan cetak data cetak data Mm. seperti ini. Nanti cetak data tampilkan apa taruh di paling atas ya. Lalu pada harga Pak. kita beri satuannya itu rupiah, dolar atau yen atau apa. Lalu kita akan kasih delimiter pemisah 100.000 berarti 100.00 seperti itu dia. Oh, untuk di ada satu fitur yang dilakukan di sini yaitu untuk data barang di sini misalkan sebelumnya itu tidak bisa datanya melebihi jumlah stok, jadi di sini akan ada event seperti itu mengenai data stoknya. Misalkan lebih dari jumlah stok yang ada pada barang di gudang, maka akan menampilkan peringatan berupa data jumlah. Jadi datanya tidak akan tersimpan, maka dilakukan input ulang kembali. Ini seperti itu tim aplikasi dari saya Pak. Sebentar sebentar. Pak. Oke, coba lihat database-nya. Baik Pak. Untuk database seperti ini Pak. Ke skema relasi. Udah biarkan seperti itu. Oke ya, ada barang pembeli. Kira-kira misalkan si Kumpau ini dia ingin ada cabang lagi, berarti ada apa? Entitas mana yang harus kamu tambah tuh? Atributnya ditambah atau entitasnya ditambah atau ada usulan nggak dari kamu? Kalau untuk cabang baru sih paling dia menambah ini sih Pak. Kalau untuk datanya sih, kalau untuk cabang kan itu berarti ada tabel baru mengenai data cabang itu. Jadi untuk datanya supaya tidak terpisah dengan cabang yang lain, mungkin Hmm, ditambahkan tabel baru untuk, oke. cabang. Kalau ini kan hanya untuk satu cabang. Oke, kembali ke aplikasi. Yang paling banyak butuh ini apa? Effort saat membuat fitur apa? Penjualan, pembelian, atau riwayat transaksi? Kenapa bisa diulang Pak? Yang paling banyak butuh effort saat membuat aplikasi ini di bagian fitur apa? Oh, di bagian fitur barang dan penjualan sih. Soalnya Mm-mm. di barang ini sama penjualan ini berkaitan karena data tersebut tidak hanya berpengaruh pada stok tapi juga berpengaruh pada jumlah stok yang harus diinputkan. Jadi supaya data barang di sini yang diinputkan
data penjualan, maksudnya data penjualan yang tidak diinputkan tidak melebihi jumlah data stok yang ada tersedia, jadi data Hmm. tersebut tidak boleh minus pertama. Itu agak konsumen saya. Nah, ini juga Nantinya itu oke. Sip-sip ini ya pada kadaluarsa juga apa sebaiknya ditambahkan. Kan ada kadaluarsa ya 20, 20, 23. Kamu tambahkan satu kolom lagi ya berapa lama dia, berapa hari, misalkan 100 hari lagi. Jadi ada kemudahan. Oh, masih lama nih 100 hari lagi. Oh, masih lama 200 hari lagi ya. Menghitung dari selisihnya aja, dari tanggal yang sudah ditetapkan dengan tanggal yang sekarang. Jadi otomatis update dia. Nah, si pemilik dia akan mengetahui gitu ya dengan mudah. Oke? oh, jadi untuk mengetahui sisa berapa hari ini. Iya, selain ada tanggal, ada juga ada harinya di situ ya. Berapa hari sih? Kayak gitu. Oke, ya. Kalau untuk ekspor misalkan ke PDF, ada nggak tuh? Kalau ke PDF bisa Ah, seperti cetak ini ya. Nah, itu di ya paling cetak. bawahnya kok tidak ada keterangan misalkan apa? Dicetak tanggal ada nggak tuh? Coba diperbesar. Untuk tanggal sih nggak ada ya. Nah, dicetak per tanggal berapa gitu ya? Oleh siapa itu diberi ya? Oke. Tanggal hari ini ya, Pak? Iya, benar. Mau di atas atau paling bawah boleh ya. Sip, oke. Terus saya mau nanya lagi, ini dong sharing ya. Apa yang membuat kamu tetap bertahan dan berjuang? Apa mungkin punya kata-kata inspirasi atau motivasi yang bisa di-sharing ke teman-teman? Baik, untuk motivasi saya sampai bisa mengerjakan aplikasi ini, itu saya orangnya yang penting tekun dan teliti, karena kebanyakan mahasiswa itu beranggapannya bahwa untuk bisa besok, bisa besok, tapi kalau misalkan Hmm, berkata seperti itu maka itu tidak akan bakalan selesai. Soalnya codingan ini untuk aplikasi sendiri kita tidak menjamin bahwa besok itu akan selesai. Jadi kita melakukan jalan waktu untuk melakukan secara tekun, walaupun itu susah. Jadi kita tekuni, jika kita memang kesulitan dalam melakukan itu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan para aplikasi tersebut jadi jalan seperti itu. oke oke ya. Intinya bagi saya tekun aja. Oke, bagus ya. Mudah-mudahan tetap sehat ya, selamat, tetap berkarya ini ya, dan tetap bisa terus berjaya ya. Oke, setelah ini rencananya Arif apa nih? Apa mau tetap membuat aplikasi ini cuma mungkin beda versi ya, beda platform, entah mobilenya atau ada pembaharuan fitur-fitur atau apa sih? Kalau saya setelah ini saya ingin bertemu dulu dengan itu, karena pemiliknya sendiri termasuk keluarga saya juga yang ada di Cimahi, dengan Hmm, melakukan presentasi tersebut ke dia untuk melihat aplikasi ini. Jika memang ada kekurangan atau perlu ditambahkan, kita bisa melakukan sharing untuk kebutuhannya dia. Selanjutnya kita akan melakukan pengajuan untuk dilakukan pengetesan mengenai aplikasi saya ini kepada pihak toko pangan. oke oke ya, ya udah, sip ya, tetap sukses ya. Mungkin itu aja. Oke, kita akhir ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.